Jauh di ujung dunia, ada sebuah tanah yang dianggap mitos, yaitu Desa Kunlun. Ini adalah tempat di mana para keturunan pahlawan legendaris tinggal. Di sini, kekuatan setingkat dewa adalah hal yang biasa. Namun, di antara para manusia super ini, hiduplah seorang pemuda yang dianggap paling lemah dari yang terlemah. Dengan sebuah mimpi sederhana untuk menjadi prajurit, ia pergi ke kota, tidak pernah menyadari bahwa kelemahannya adalah kekuatan absolut bagi dunia luar. Kisah tentang kesalahpahaman terbesar kini akan dimulai. Di sebuah desa legendaris bernama Kunlun, tempat di mana para pahlawan super mungkin dianggap biasa aja, hiduplah seorang bocah bernama Lloyd Belladonna. Ironisnya, di desa sekuat itu, Lloyd justru menyandang gelar sebagai yang paling cupu. Bayangin aja, dia lagi di hutan buat misi sesimpel berburu kelinci, malah dia yang dikerjain habis-habisan sama kelinci itu. Di tengah keputusannya, muncul sang kakak yang bernama Soma. Dengan santainya menenteng kelinci, Lloyd yang langsung sumringah mulai ngoceh tentang betapa kerennya dunia luar yang selalu ia impikan. Soma sebagai abang yang baik cuma tersenyum dan memberinya sebuah buku dari dunia luar. Bagi Lloyd, hadiah itu lebih berharga dari harta karun manapun. Beberapa tahun kemudian, Lloyd yang udah beranjak dewasa akhirnya menginjakan kaki di kota Azami. Tujuannya satu, ikut ujian akademi militer. Tapi sebelum itu, dia butuh tempat buat numpang. Pencariannya membawanya ke depan pintu kediaman seorang penyihir bertopi ungu dengan aura yang agak-agak judes. Namanya adalah Mary. Mary ngelihat Lloyd yang kelihatan lugu langsung pasang mode bisnis. Dia pikir Lloyd ini adalah klien kaya raya yang butuh sihir tingkat dewa. Tapi semua ekspektasinya hancur berkeping-keping saat Lloyd dengan polosnya bilang kalau dia cuman mau cari tumpangan. Mary yang ngerasa waktunya terbuang sia-sia pun naik pitam dan siap ngusir Lloyd saat itu juga. Namun, satu kata ajaib keluar dari mulut Lloyd yang menghentikan segalanya, yaitu Kunlun. Dunia Mary berasa berhenti berputar. Dengan panik, dia bertanya siapa kepala desa di sana. Saat Lloyd menyebut nama Alka, muka Mary langsung pucat pasi, kayak abis ngeliat tagihan kartu kredit. Gimana enggak, Alka itu adalah guru super galak yang jadi sumber trauma masa lalunya. Seolah belum cukup, Lloyd mengeluarkan sebuah kristal dan muncullah hologram Alka dengan suara tegas yang bikin Mary merinding. Alka merintahkan muridnya itu untuk mengurus Lloyd baik-baik. Mary yang malang udah gak bisa berkutik lagi. Lalu tiba-tiba, Alka muncul langsung di kamarnya Mary, menembus ruang dan waktu dengan sihir teleportasi level dewa yang bikin mata melotot. Mary makin panik, tapi Alka cuek bebek. Dia malah sibuk memuji-muji Lloyd, bilang betapa imutnya dia ini. Sebelum cabut, Alka ingat sesuatu. Dia ngedenger Mary sempat menghinanya dengan sebutan Loli Baba atau nenek-nenek Loli. Sebagai hukuman, dia pun menanamkan kutukan kemalangan kecil pada Mary menggunakan sihir run kuno. Itu adalah sihir tingkat tinggi yang mustahil dilepaskan oleh Mary sendiri. Ya, intinya apes banget lah si Mary ini. Udah tiba-tiba ada yang numpang, sekarang kena sihir kutukan juga gitu. Keesokan paginya, Lloyd dengan santainya memasak sarapan di dapur. Mary cukup kaget, ternyata bocah ini tuh jago masak. Sambil makan, Mary iseng bertanya, kenapa Lloyd mau jadi prajurit? Lloyd pun curhat tentang betapa lemahnya dia dibandingkan semua orang di desanya dan betapa dia mengidolakan para pahlawan di buku cerita. Mary lalu menyinggung soal ujian tempur. Lloyd dengan santai bercerita kalau staminanya payah banget. Buktinya dia butuh 6 hari buat sampai ke kota. Sementara kakeknya cuma butuh 2 hari. Mary awalnya biasa aja, mikir mungkin Lloyd ini naik kereta kuda yang mewah. Tapi kemudian Lloyd menambahkan, dia berlari non-stop selama 6 hari itu. Disinilah Mary sadar, anak ini otaknya konslet. Standar kuat dan lemah di kepalanya itu beda server sama seluruh dunia. Kekesalan Mary pun memuncak waktu Lloyd dengan santainya menyebut monster-monster bahaya di dunia ini sebagai hewan liar yang ukurannya agak gede. Bagi Lloyd, monster yang asli itu ya sekelas Raja Iblis. "Woi, sadar, kamu itu kuat banget," seru Mary dalam hati. Tapi saat dia coba memberitahu Lloyd, bocah itu malah mengira Mary cuma sedang menyemangatinya. Puncaknya adalah saat Lloyd melihat noda kopi di wajah Mary. Dengan sigap, dia mengambil kain dan mengelapnya. Ajaib, kulit Mary mendadak jadi super mulus. Lloyd dengan entengnya pun bilang, "Oh, itu tadi aku pakai run kuno pembersih. Di desa itu biasa dipakai buat bersih-bersih rumah." Mary pun di sini nyaris pingsan. Dia butuh 3 tahun cuma buat belajar dasar-dasar run kuno. Dan bocah ini memakainya buat lap muka seolah itu hal yang sepele. Belum selesai, Lloyd masih nambahin.
Aku juga bisa manggil hujan sih, tapi itu sihir dasar, jadi aku masih lemah. Mary pun menyerah. Mengajari Lloyd akal sehat adalah sebuah misi yang lebih mustahil daripada ngajarin kucing buat bayar pajak. Di mata Lloyd, dia tetaplah bocah paling lemah dari desanya. Sementara di mata Mary, dia adalah monster wujud manusia yang sama sekali nggak sadar akan kekuatannya sendiri. Besoknya, saat Lloyd lagi jalan-jalan santai keliling kota, takdir mempertemukan dia dengan sebuah drama. Seorang gadis lagi diserang monster. Tapi, di mata Lloyd yang standar kekuatannya udah beda alam, monster mengerikan itu cuma kelihatan kayak serangga raksasa yang lagi iseng. Tanpa keringetan sedikit pun, dia langsung menaklukkan serangga itu. Setelahnya, Lloyd dengan sopan membantu si gadis berdiri. Anehnya, gadis bernama Selene ini terus-terusan menutupi wajahnya. Usut punya usut, dia ini adalah seorang putri bangsawan yang dapat julukan Putri Sabuk Terkutuk. Hidupnya penuh hinaan karena ada sabuk aneh yang melilit di kepalanya dan gak bisa dilepas sama sekali. Melihat wajah Selene yang kotor, Lloyd mengeluarkan sapu tangan rune andalannya dan dengan lembut membersihkan debu di sana. Mereka pun kenalan singkat sebelum Lloyd pergi dengan senyum bangga, merasa kayak jadi pahlawan yang baru aja menyelamatkan seorang putri. Di sisi lain, Putri Selene kini menatap punggung Lloyd dengan tatapan penuh kekaguman. Tapi saat bercermin, semua hinaan dan trauma masa lalu kembali menghantamnya. Dalam puncak amarah dan keputusasaan, Selene mencoba merobek paksa sabuk itu dari kepalanya. Bodoh amat gitu kalau bakal melukai dirinya sendiri. Ajaibnya, sabuk itu malah lepas dengan sangat mudah. Ternyata, sapu tangan sakti Lloyd tadi tanpa sengaja udah mematahkan kutukan di sabuk itu. Sejak detik itulah bagi Selene, Lloyd bukan lagi sekedar penolong, tapi pahlawan penyelamat yang berhasil merebut hatinya. Sementara itu, Lloyd udah balik ke rumah Mary sambil bawa barang-barang titipan plus oleh-oleh kecil berupa aksesoris. Mary yang hatinya sedikit menghangat menerima dan menyimpan hadiah itu. Pagi harinya di halaman akademi militer, dua instruktur bernama Melvan dan Colin lagi ngamatin calon-calon kadet yang menarik. Di sana ada Rio, seorang tentara bayaran yang dijanjikan kebebasan dari semua tuntutan kriminal kalau berhasil masuk. Ada juga Alan, bocah bangsawan songong yang punya reputasi bagus tapi hobi banget gitu buat ngerendahin si Selene. Saat itu, Ryu kebetulan duduk di sebelah Lloyd. Insting tentara bayarannya langsung menjerit-jerit, merasakan aura bahaya luar biasa yang gak masuk akal dari bocah polos di sebelahnya. Lloyd yang gak peka mencoba ngajak ngobrol. Tapi untungnya, atau mungkin bisa dibilang sialnya, Selene datang dan langsung mendorong Ryu menjauh. Dengan aura yandiri yang lebih pekat dari kabut malam, Selene mengklaim kalau Lloyd adalah miliknya. Lloyd yang bingung cuma bisa bilang kalau mereka baru kenal, yang akhirnya bikin Selene melepaskan si Ryu. Tapi bagi Ryu, drama ini justru menarik. Instingnya yang lain mencium bau cuan yang sangat kental dari dua orang ini. Tes akademi pun dimulai. Melvan sang instruktur dibuat bingung. Dia gak tahu Lloyd ini datang dari planet mana, tapi dia bisa merasakan kekuatan monster di dalam diri Lloyd dan yakin bocah itu bisa meratakan semua peserta lain dengan mata tertutup. Di tempat lain, Mary dan Alka lagi santai-santai. Mereka super yakin gitu kalau Lloyd bakal lulus dengan mudah. Ya iyalah, anak dari desa Kunlun gitu loh, pasti dengan gampang dia bisa lulus. Malamnya, pengumuman hasil ujian keluar. Dan ternyata Lloyd gagal. Dunia serasa terbalik. Rio dan Selene yang diterima, celingkuhan itu mencari si Lloyd. Begitu tahu Lloyd gak lolos, Selene hampir aja merapal mantra kutukan untuk seluruh akademi. Melvan pun pusing 7 keliling, otaknya gak bisa memproses gimana mungkin manusia sekuat itu bisa gagal. Colin lalu nyeletuk tentang legenda lokal. Siapapun yang bisa menemukan Putri Mary Azami yang hilang, keinginannya akan dikabulkan. Ngedenger itu, trio Selene, Ryu, dan bahkan Melvan langsung bersemangat. Mereka punya satu misi baru, yaitu menyeret Lloyd masuk ke akademi, apapun itu caranya. Di sudut kota yang lain, Lloyd lagi galau berat. Gagal ujian membuatnya sedih. Matanya lalu tertuju pada brosur restoran yang butuh pekerjaan paruh waktu. Tanpa pikir panjang, dia pun masuk. Sialnya, pemilik restoran itu, seorang mantan komandan kesatria bernama Chrome, langsung mengira Lloyd ini adalah monster yang menyamar. Chrome bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terpancar dari dalam diri Lloyd. Lloyd dengan polos bilang kalau dia bisa masak dan bersih-bersih. Chrome yang otaknya udah terkontaminasi dunia pertempuran salah paham total. Dia mengira memasak dan membersihkan adalah kode untuk bunuh bayaran yang jago membereskan target. Chrome langsung pasang kuda-kuda, siap tempur. Di sini dia makin bingung saat Lloyd malah jalan santai ke dapur, bukan mau menyerangnya. Lloyd pun curhat kalau dia baru aja gagal ujian militer. Tentu aja Chrome gak percaya, mana ada monster sekuat ini gagal ujian.
Lloyd lalu menjelaskan kalau dia butuh kerjaan buat bertahan hidup sampai bisa ikut ujian lagi di tahun depan. Di akademi, Melvan akhirnya meriksa lembar jawaban Lloyd. Dia cuma bisa melihat coret-coretan acak. Tapi kemudian, Colin menampar kepalanya. Colin sadar itu bukan coretan, melainkan tulisan rune kuno yang sangat rumit dan levelnya udah dewa. Mereka akhirnya sadar Lloyd ini gagal bukan karena dia bodoh, tapi karena jawabannya terlalu jenius sampai gak ada yang bisa memahaminya. Kembali ke restoran, Lloyd menyajikan masakannya untuk Chrome yang masih curiga itu adalah makanan beracun. Dengan pasrah, Chrome mencicipinya, berharap itu bukan suapan terakhirnya. Tapi begitu makanan itu menyentuh lidahnya, matanya terbelalak. Masakan Lloyd ini enaknya luar biasa coy. Tanpa ragu lagi, Chrome secara resmi langsung merekrut Lloyd sebagai pegawai paruh waktunya. Malam itu, Lloyd dengan sedih melapor pada Mary dan Alka kalau dia udah gagal. Alka yang mendengarnya langsung naik pitam dan berniat menghapus kerajaan Azami dari peta dunia. Untungnya Lloyd menenangkannya dan bilang mau coba lagi tahun depan. Alka sempat syok saat sadar itu berarti Lloyd bakal numpang di rumah Mary selama setahun penuh. Tapi demi cucu kesayangannya, dia pun setuju. Mary yang mendengar itu nyaris pingsan, apalagi saat Alka nyeletuk mau ikut pindah juga. Setelah suasana sedikit tenang, Mary curhat serius pada Alka tentang masalah kerajaan, di mana sang raja sepertinya sedang dimanipulasi. Dia mohon bantuan Alka. Alka menjelaskan bahwa tugas orang Kunlun hanyalah melindungi dunia dari ancaman level kiamat seperti Raja Iblis, bukan ikut campur dalam politik manusia. Mary sebenarnya sudah tahu, itulah alasannya dia nekat belajar rune kuno dari Alka, dengan harapan bisa mematahkan sihir hipnotis pada Raja. Alka paham perasaan Mary, tapi dia memberitahu satu syarat tegas, jangan pernah libatkan Lloyd dalam masalah bahaya ini. Dia juga memerintahkan Mary untuk membantu Lloyd agar bisa masuk akademi. Setelah itu, Alka pun pamit pulang. Sesaat setelah Alka menghilang, Mary langsung melampiaskan kekesalannya dengan menghina gurunya itu habis-habisan. Sialnya, Alka ternyata belum benar-benar pergi. Dari kejauhan, dia menjentikan jarinya dan memberi Mary kutukan tambahan. Merasa hidupnya makin sial, Mary yang frustasi berat mengambil bola kristal teleportasi milik Alka dan melemparnya ke dalam sumur di belakang rumahnya. Biar sekalian dia gak bisa balik lagi gitu. Besoknya, Melva dan Riho lagi makan di restoran tempat Lloyd kerja sambil ngegosipin bocah ajaib itu. Tiba-tiba jantung mereka nyaris copot saat melihat Lloyd beneran lagi kerja di sana, jadi pelayan. Keringat dingin mereka makin menjadi-jadi waktu Chrome, si pemilik restoran dengan santainya nyuruh Lloyd buang sampah. Soalnya dia itu pesuruh biasa. Pas lagi di belakang buang sampah, Lloyd ngeliat Mary jalan ke sebuah gang. Karena lagi jam istirahat, jiwa keponya pun muncul. Dia ngikutin Mary sampai ke alun-alun kota yang ternyata lagi geger. Di sana, Alan si sombong dan Selen si putri lagi siap-siap mau berantem. Waktu pertarungan dimulai, Selen baru sadar kalau sabuk di kepalanya itu aktif sendiri, melindunginya dari semua serangan. Tentu aja, otaknya yang udah bucin langsung menyimpulkan kalau ini adalah berkah dari Lloyd. Di tengah delusinya, matanya menangkap sosok Lloyd di kerumunan dan langsung berasumsi kalau pahlawannya datang untuk menyelamatkannya lagi. Ajaibnya, semua orang yang dari kemarin sibuk nyari Lloyd, yaitu Melvan, Riho, dan yang lain, semuanya kebetulan ngumpul di alun-alun itu. "Lihat, Lloyd datang untukku," teriak Selen dengan bangga. Ngedenger itu, Melvan dan gengnya malah dapet ide gila. Mereka maksa Alan yang malang buat ngetes kekuatan si Lloyd. Bodo amat sama aturan yang larang kadet nyerang warga sipil. Alan yang gak tahu apa-apa, ngira ini adalah bagian dari ujiannya. Dengan semangat 45, dia malah nyodorin mukanya dan minta Lloyd buat mukul dia sekeras mungkin. Seketika, Melvan dan yang lain langsung panik. Alan di sini tuh bisa mati kalau beneran kena pukul. Mereka buru-buru mau menghentikan Lloyd yang udah siap melayangkan tinjunya. Untungnya, Mary datang di saat yang tepat. Dengan sihir angin, dia langsung menyambar Lloyd dan membawanya kabur dari sana sebelum ada korban jiwa. Satu-satunya orang yang sadar itu adalah sihir dan bukan angin biasa, cuma Chrome seorang. Setelah cukup jauh, Mary mulai ngomelin Lloyd karena hampir aja ngebunuh orang. Tapi Lloyd dengan otaknya yang kongslet malah salah paham. Dia ngucapin terima kasih sebesar-besarnya ke Mary karena udah menyelamatkannya dari Alan. Mary cuma bisa melongo ngelihat tingkat ketidaktahuan Lloyd yang udah di level galaksi lain gitu. Tapi ya gimana, dia gak bisa marah sama kepolosan Lloyd yang murni itu. Lloyd malah berjanji bakal melakukan apa aja buat Mary karena merasa utang nyawa. Lalu tiba-tiba Chrome muncul entah dari mana dan nyuruh Lloyd balik kerja. Setelah Lloyd pergi, rahasia terbesar pun terungkap. Mary adalah putri kerajaan yang selama ini hilang. Chrome mengaku dia mundur dari pasukan kesatria karena merasa bertanggung jawab atas hilangnya sang putri.
Mary pun berbagi info, bilang kalau ayahnya yaitu sang raja lagi kena sihir cuci otak dan bakal menyatakan perang. Dia minta bantuan Chrome, dan sang mantan komandan itu pun langsung menerima misi penyelamatan kerajaan dari putrinya. Di tempat lain kita melihat masa lalu Melvan. Ternyata dia punya dendam pribadi karena kampung halamannya pernah luluh lantah oleh pasukan musuh. Sementara itu Riho dan Selene dalam misi mereka mencari sang putri malah sampai di depan pintu rumah Mary. Mereka kaget waktu tahu Lloyd tinggal di sana. Pas Mary pulang, dia disambut oleh tatapan maut Selene yang udah cemburu banget. Situasi di rumah Mary jadi canggung banget. Riho dan Selene bilang mau cari info soal seseorang. Mary yang panik berusaha nutupin identitasnya, tapi malah keceplosan nyebut kata sang putri. Hal itu bikin Riho makin curiga. Selene makin berkeruh suasana dengan teorinya kalau Mary itu adalah istrinya Lloyd. Terjadilah miskomunikasi besar-besaran sampai akhirnya Mary gak sengaja ngaku kalau dia adalah sang putri. Lalu dia buru-buru menyangkalnya lagi. Setelah dijelasin kalau tujuan mereka adalah biar Lloyd bisa masuk akademi, Mary akhirnya setuju buat kerjasama. Tapi pas dia mau ngungkapin jati dirinya, Lloyd masuk ruangan. Dengan semangat, Lloyd bilang kalau dia udah tahu identitas asli si Mary, yaitu seorang pahlawan rahasia yang menyelamatkan kerajaan. Ngedenger itu, di sini Mary pun cuma bisa bengong. Lloyd menawarkan diri buat ngebantuin, tapi Mary langsung menolaknya mentah-mentah. "Kamu itu terlalu lemah, kamu gak akan berguna," katanya. Hati Lloyd yang polos langsung hancur. Dia pun diam-diam keluar ruangan dengan perasaan yang sedih. Setelah Lloyd pergi, Mary akhirnya ngaku ke Riho dan Selene. Dia juga ngejelasin alasan kenapa nolak Lloyd. Karena orang dari desa Kunlun itu dilarang ikut campur dalam urusan manusia. Kalau Lloyd nekat, dia bakal diseret pulang dan impiannya jadi prajurit bakal kandas. Ngedenger itu, Riho dan Selene akhirnya setuju buat bantuin Mary secara diem-diem. Lalu tiba-tiba Alka muncul. Dia berterima kasih ke Mary karena udah menjauhkan Lloyd dari bahaya, meskipun caranya agak kejam. Tapi kemudian Alka nagih pertanyaan penting, kenapa Mary melempar kristal teleportasinya ke sumur? Sebagai hukuman karena udah kayak gitu, Alka pun mengutuk Mary lagi agar setiap 10 kalimat yang dia ucapkan harus diakhiri dengan kata meong. Pokoknya apes banget lah si Mary ini kalau udah berhadapan sama si Alka ini coy. Kemudian di malamnya ada festival di kerajaan. Alka ngajak Lloyd yang lagi galau buat jalan-jalan. Tapi festival itu mendadak diserang gerombolan monster serangga. Lloyd dengan satu jentikan jari membereskan semua monster itu. Setelah berpikir sejenak, dia jadi punya tekad baru dan langsung lari buat nyari si Mary. Gak peduli lagi sama panggilan Alka. Di sisi lain, konspirasi di istana memanas. Chrome udah curiga kalau Melvan adalah dalangnya. Dan bener aja, Melvan ngaku kalau dia memanipulasi raja untuk balas dendam. Tapi kejutan belum selesai. Raja yang kerasukan itu tiba-tiba bicara, bilang kalau Melvan cuma pion kecil. Makhluk itu lalu mengubah Melvan jadi monster. Pertarungan pun pecah. Riho dan Selene ngelawan monster Melvan, sementara Mary menghadapi makhluk yang merasuki ayahnya. Serangan Mary mental semua. Dia ragu buat menyerang tubuh ayahnya sendiri, dan akibatnya makhluk itu pun berhasil mematahkan tangannya. Di saat Mary tak berdaya, makhluk itu ngungkapin identitasnya. Dia adalah Raja Iblis Abaddon. Reaksi Mary bukannya takut, dia malah marah. "Kalau kamu Raja Iblis, kenapa gak bilang dari awal?" teriaknya. Lalu dia pun kabur kayak pengecut buat nyari Lloyd. Sementara itu Lloyd ketemu Alan yang lagi kewalahan. Setelah diberi sedikit ceramah motivasi oleh Lloyd dan melihatnya membasmi monster kayak ngusir lalat, Alan jadi terinspirasi dan berhasil menyelamatkan warga. Di tempat lain, Alka yang sadar ini ulah Raja Iblis ikut pesta dengan ngejatuhin batu-batu raksasa dari langit. Kembali ke istana, monster Melvan berhasil ngalahin Chrome dan Riho. Selene maju dan sabuk Lloyd melindunginya. Tepat saat itu, Lloyd muncul. Dia ngeliat Melvan yang kelihatan aneh dan langsung negur dia. Ngira Melvan ini cuma lagi mabuk berat. Dia bahkan ngasih Melvan sundulan kepala pelan yang ternyata itu sangat cukup buat bikin tengkoraknya retak dan pingsan. Tepat di saat itu, Mary dan Raja Iblis juga tiba. Lloyd dengan logikanya yang ajaib ngira Raja Iblis itu cuma kakek-kakek mabuk yang pakai kostum festival. Mary di sini gak buang kesempatan, dia bohong ke Lloyd, bilang kalau kakek pemabuk itu udah nyoret-nyoret muka raja. Dia pun minta Lloyd buat membersihkannya pakai kain ajaibnya. Lloyd pun di sini menurut. Saat kain itu menyentuh wajah raja, Iblis Abaddon langsung terpental keluar dari tubuhnya secara paksa. Setelah itu, Lloyd pun memakai kain yang sama untuk menyembuhkan tangan Mary yang udah patah. Sebagai ucapan terima kasih, Mary pun memeluk Lloyd erat-erat.
Sementara di pojokan, Selene menatap mereka dengan api cemburu yang udah membara. Setelah debu pertempuran di kerajaan akhirnya reda, kedamaian pun kembali. Di tengah kota, Lloyd dikejutkan oleh kemunculan kakaknya, yaitu Soma. Dengan hangat, Soma memeluk adiknya dan memberinya selamat karena sudah berhasil mengalahkan Raja Iblis. Lloyd dengan muka cengok andalannya tentu aja gak ngerti apa yang dibicarakan kakaknya. Lalu tiba-tiba Alka muncul, dan di saat yang sama, Soma langsung menghilang secepat kilat. Sementara itu, Chrome dan Colin lagi ngobrol santai. Dari obrolan mereka, kita tahu nasib Melvan. Dia dibuang ke desa Kunlun untuk menjalani kerja paksa sebagai hukumannya. Tapi ini bukan kerja paksa biasa. Alka menunjukkan ladang gandum super luas pada Melvan, yang hasilnya selalu dikirim untuk membantu daerah-daerah yang kelaparan. Disinilah Melvan dapat pencerahan. Dia teringat kalau desanya dulu juga pernah diselamatkan oleh kiriman gandum misterius. Momen ini langsung bakar semangatnya untuk bekerja dengan tulus. Di sisi lain, Mary memutuskan untuk nggak balik ke kehidupannya yang manja sebagai putri. Dia udah terlanjur nyaman dengan kehidupannya yang sekarang. Kabar baiknya, Lloyd akhirnya resmi diterima di Akademi Militer. Siapa pahlawannya? Ternyata adalah Alan. Itu sebagai hadiah karena sudah membasmi banyak monster di malam itu. Alan di sini menggunakan haknya untuk minta agar Lloyd diterima di akademi. Lloyd pun dengan bangga memperkenalkan Alka pada teman-teman barunya. Disinilah terungkap kalau sabuk sakti milik Selene sebenarnya adalah artefak dari desa Kunlun. Kini dengan semua urusan beres, Lloyd akhirnya siap memulai kehidupan di akademinya. Suatu malam, Lloyd diajak Mary dan Chrome untuk sebuah misi rahasia. Begitulah kurang lebih pikir Lloyd. Tapi kenyataannya, Mary cuma mau manfaatin tenaga Lloyd buat nyabut pedang suci legendaris yang katanya nggak bisa ditarik oleh siapapun. Konon, siapa yang bisa mencabutnya bakal bisa menguasai dunia. Mereka butuh kekuatan sihir level dewa untuk melakukannya. Tapi bagi Lloyd, pedang itu ditarik semudah nyabut rumput liar, persis seperti yang udah diprediksi sama Mary. Keesokan paginya, kehidupan akademi bagi Lloyd terasa seperti taman bermain. Dia lari puluhan putaran tanpa setetes pun keringat. Baru aja Ryu mau istirahat, instruktur Colin datang buat ngajar teori sihir. Tapi Colin memutuskan buat langsung loncat ke praktek aja. Di lapangan, setelah penjelasan singkat, para siswa disuruh latihan sihir pada boneka untuk persiapan pertandingan antara sekolah. Ryu berhasil mengeluarkan mantra api, bikin Selene sedikit iri. Sekarang giliran Lloyd. Dia mencoba merapal mantra api dan berpikir kalau dia bakal gagal total. Padahal, kegagalannya itu hampir meluluh lantakan seluruh gedung sekolah. Ternyata, dia ini udah menguasai semua mantra tanpa dia sadari. Di sela itu, Selene nyeletuk pengen belajar sihir penyembuhan dengan pikiran yang agak-agak nakal. Ryu mengingatkan kalau itu sihir tersulit. Lloyd yang ngedenger itu pun jadi ikutan pengen belajar juga. Akhirnya mereka butuh kelinci percobaan. Dan siapa lagi kalau bukan sialan? Ya namanya aja sialan. Udah pasti apes lah coy. Sore harinya dua cewek sangar datang ke rumah Mary. Mereka adalah Mena dan Pilo, tentara bayaran dari Akademi Rokujo yang lagi nyariin Ryu. Begitu melihat reaksi Mary, Mena langsung tahu kalau dia kenal Ryu. Tapi tiba-tiba mereka berdua pasang kuda-kuda, merasakan aura super berbahaya dari Lloyd yang lagi santai. Pilo tanpa basa-basi langsung menyerang Lloyd. Lloyd yang bingung cuma ngira kalau Pilo ini lagi mencoba mukul lalat yang kebetulan ada di dekatnya. Seperti biasa, dia malah minta maaf karena udah menghalangi jalan si lalat itu. Kemudian setelah melihat foto Ryu, dia dengan santai memberitahu di mana Ryu berada. Pilo yang terkesima dengan kekuatan Lloyd langsung minta jadi muridnya dan bahkan berencana numpang tinggal. Mary yang udah muak dengan drama ini langsung nendang mereka berdua keluar dan menyebar garam di depan pintu biar mereka nggak balik lagi. Setelah itu Lloyd dengan santai bilang, kayaknya tulang rusukku patah gara-gara cewek tadi. Tapi dia gak ambil pusing, soalnya dia yakin 3 jam lagi juga bakal sembuh sendiri. Mary di sini cuma bisa menghela napas mencoba membiasakan diri dengan kehidupan absurd ini. Lalu tiba-tiba Alka muncul lagi. Dia cemburu berat karena tahu Mary habis kencan sama Lloyd ke desa Pedang Suci. Dalam sekejap dia pun mengubah Mary menjadi seekor kupu-kupu. Malam harinya sihir itu pudar. Mary kembali ke wujud manusianya, tapi dalam keadaan tanpa busana. Lloyd yang kebetulan melihatnya cuma bisa shock, diam 1000 bahasa, lalu pelan-pelan pergi dari ruangan seolah tidak melihat apa-apa. Hidup Lloyd itu bisa dibilang emang nggak pernah normal coy. Hari berikutnya, Chrome berencana menyiapkan hadiah untuk para siswa yang udah latihan keras. Di saat yang sama, terungkap sudah alasan kenapa instruktur Colin ngotot banget pengen ngalahin Akademi Rokujo. Ternyata, dia cuma kesel karena orang yang paling dia benci, seorang wanita bernama Roll, sekarang jadi kepala sekolah di sana. Seolah dipanggil, Roll muncul bersama 2 murid andalannya, yang bernama Mena dan Pilo.
Tapi, mata Roll lebih tertuju pada Ryo. Seakan ada rahasia kelam di balik lengan mithril yang dipakai gadis itu. Roll pun melontarkan ancaman terselubung pada Ryo, bilang kalau dia bakal nunggu jawabannya di hari pertandingan. Setelah itu, Pilo dengan semangat 45 kembali mendekati Lloyd. Bikin Selen makin panas dingin karena cemburu. Lloyd dengan polosnya cuma bilang kalau Pilo cuma nanya boleh numpang tinggal atau enggak. Tapi dia sendiri lebih khawatir ngelihat Ryo yang kelihatannya beda dari biasanya. Malamnya, Mary sadar kalau Lloyd lagi murung. Dia pikir ini gara-gara insiden kupu-kupu tanpa busana semalam. Tapi, Lloyd bilang dia lagi mikirin seseorang yang mau dia hibur. Mary dengan otak yang lagi-lagi salah paham langsung GR. Dia ngira Lloyd mau menghibur dirinya. Jadi dia menyarankan buat minum teh bareng alias ngajak kencan. Tapi harapannya langsung pupus saat Lloyd dengan polosnya bilang kalau besok dia mau ngajak Ryo kencan. Paginya, Selen mencoba menghibur Ryo dengan nunjukin foto Lloyd. Lalu tiba-tiba Lloyd nongol beneran dan langsung ngajak Ryo pergi. Mereka berakhir di toko donat. Di sana, Lloyd mengungkapkan kekhawatirannya dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tentu aja, semua percakapan ini diintip oleh Selen yang lagi menyamar jadi mata-mata. Ryo akhirnya buka suara. Dia cerita kalau dia dibesarkan di panti asuhan dan diajar sihir oleh Roll yang juga memberinya lengan mithril untuk mengganti tangannya yang lumpuh. Ryo sempat seneng berpikir bisa cari uang buat pantinya. Tapi dia kabur setelah tahu niat busuknya si Roll, yaitu menjadikan nyawa Ryo sebagai tumbal untuk menarik pedang suci. Lengan itu menyerap sihirnya dan nggak bisa dilepas. Semua tuduhan kriminal kepadanya ternyata cuma rekayasa Roll biar dia kembali. Ngedengar itu, Lloyd memegang lengan mithril Ryo dan berjanji akan membantunya. Lalu tiba-tiba di sini Selen muncul sambil berlinang air mata. Dia yang dari tadi nguping ikut terbawa emosi dan bersumpah akan bantu Ryo balas dendam. Mereka pun bertekad untuk memenangkan pertandingan. Hari H pun tiba. Sebelum turnamen resmi, ada pertandingan demonstrasi. Pilo masih terobsesi dengan Lloyd. Tapi seorang kakak kelas bernama Mikona tiba-tiba maju, mau menggantikan Lloyd. Dia jelas gak suka sama si Lloyd dan mau pamer kalau dia lebih hebat. Mikona pun berhadapan dengan Pilo. Saat Mikona melancarkan serangan kuat, Pilo dengan mudah mengalahkannya. Lloyd yang baik hati mau menyembuhkan luka Mikona, tapi Mikona malah merasa dihina dan meneriaki Lloyd lemah. Belakangan, Mikona mengunjungi Mary. Ternyata dia ngefans berat dan naksir sama si Mary ini. Tapi perasaannya bertepuk sebelah tangan karena Mary menganggapnya teman cewek biasa. Kebencian Mikona pada Lloyd makin menjadi-jadi saat Lloyd pulang dan mengganggu waktu berduaan mereka. Turnamen resmi pun dibuka. Ryo dengan berani menantang Roll. Suasana makin panas saat Crow mengumumkan hadiah utamanya, yaitu pedang suci yang selama ini diincar oleh Roll. Roll yang kalap memutuskan untuk ikut bertanding sebagai siswa dan siap bermain kotor. Melihat itu, Colin pun memutuskan untuk memasukkan kartu as mereka, yaitu si Lloyd. Di tempat lain, Alka melihat Mary lagi nyiapin bekal buat si Lloyd. Cemburu buta, dia pun melempar kutukan iseng lagi ke Mary. Kemudian aturan pertandingan pun dibacakan, yang mana hanya serangan sihirlah yang diizinkan di sini. Babak pertama, Selen lawan Pilo. Selen awalnya pede sabuknya bakal aktif, tapi ternyata enggak. Dia baru sadar sabuk itu cuma bereaksi pada niat jahat. Saat Pilo mengeluarkan sihir petir yang dahsyat, barulah sabuk itu aktif melindungi Selen. Selen di sini pun balas menyerang dengan mengikat Pilo. Tapi karena itu serangan fisik, dia langsung didiskualifikasi. Babak kedua, Lloyd melawan Mena. Mena meremehkan Lloyd dan membungkus kepalanya dengan sihir air. 20 menit kemudian, Lloyd masih santai-santai aja. Mena yang panik menciptakan tembok air raksasa. Lloyd yang sadar harus bertarung merapal mantra angin, dan hasilnya ledakan dahsyat yang membuat Mena terlempar keluar arena. Di sini Lloyd malu karena merasa mantranya gagal. Wasit pun dengan cepat mengumumkan kalau Mena kalah karena sihirnya sendiri. Padahal kalau Lloyd gak kegigit lidah, Mena mungkin udah pindah alam gitu coy. Babak ketiga atau pertandingan ketiga, Ryo ngelawan Roll. Mereka saling serang. Roll mencoba menguras sihir Ryo, lalu tiba-tiba Ryo berhenti. Roll memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Dan ajaibnya, serangan itu malah melepaskan lengan mithril Ryo. Roll meremehkan Ryo, tapi itu adalah kesalahan fatal. Ryo mengungkapkan kalau dia sudah belajar sihir penyembuhan dan menanam batu sihir di lengannya, menciptakan ledakan besar yang membuat Roll pingsan. Ryo pun menang. Malamnya, Roll yang kalah terbangun dan diberi info ngawur oleh asistennya, yang mana katanya penyihir Mary menjaga anak yang mencabut pedang suci. Roll yang salah tangkap menyuruh Pilo untuk membawa orang yang dijaga Mary.
Pilo pun di sini tiba di rumah Mary dan melihatnya lagi memohon pada Alka lewat bola kristal. Saat Mary ke toilet, Pilo dengan bodohnya berpikir kalau bola kristal itu adalah orang yang dimaksud. Dia pun mencurinya. Lloyd yang pulang menemukan rumah berantakan dan surat ancaman. Dia langsung panik mengira Mary udah diculik. Lloyd datang ke markas Roll sambil membawa pedang suci. Pilo yang semangat langsung menantangnya duel. Lloyd menerima, tapi dengan syarat yang aneh. Mereka harus menyelesaikannya dengan adu panco seperti ajaran kakeknya. Saat mereka siap-siap, asisten Roll mencoba mencuri pedang dari Alan. Tapi Mena datang membantu Alan, balas dendam karena Roll sudah menghina saudari tercintanya, yaitu si Pilo. Di sisi lain, adu panco Lloyd dan Pilo dimulai. Lloyd yang akhirnya serius mengeluarkan sedikit kekuatannya dan langsung menang. Pilo yang merasakan kekuatan dahsyat itu bukannya takut, malah langsung melamar Lloyd di tempat. Lalu tiba-tiba Alka keluar dari bola kristal yang dicuri. Lloyd baru sadar kalau Mary gak diculik. Alka yang marah besar karena mengira Roll mencoba memisahkannya dari Lloyd, langsung menyerang si Roll. Saat Roll hampir tenggelam, Alan dengan jiwa pahlawannya datang menyelamatkannya. Di pagi berikutnya, seorang pria misterius merapal mantra pada Roll yang sedang tak sadarkan diri. Roll pun bermimpi, teringat janjinya dulu bersama Rio untuk bangun kembali panti asuhan. Saat dia bangun, Rio udah ada di sampingnya, tersenyum. Ternyata pria misterius tadilah dalang sebenarnya. Dia memanipulasi Roll selama ini dengan tujuan akhir, yaitu untuk mendapatkan pedang suci, menaklukkan legend terakhir, dan membunuh Alka dari desa Kunlun. Beberapa waktu setelah turnamen, dua tentara bayaran Rokujo yaitu Mena dan Pilo lagi menyelidiki insiden di hutan. Mereka nemuin seorang pria yang sekarat setelah diserang tren, monster pohon, dan langsung bawanya ke rumah sakit. Di akademi, suasana liburan mulai terasa. Rio berencana ngajak Lloyd ke pacuan kuda, yang tentu aja bikin Selen, fans nomor satunya Lloyd, sewot gitu. Selen sendiri lagi stres karena disuruh ayahnya diem di rumah. Sampai-sampai dia kepikiran buat ngebom rumahnya sendiri biar bisa kabur. Tapi ternyata, Lloyd udah punya rencananya sendiri. Di tengah perdebatan mereka, Alan muncul sambil pamer kalau dia mau ikut acara perjodohan. Sesampainya di rumah, Lloyd mendapati Alka dan Mary lagi adu mulut, berebut mau ikut liburan bareng Lloyd. Tapi, semua perdebatan itu sia-sia. Ternyata rencana liburan Lloyd adalah kerja paruh waktu di sebuah hotel mewah. Ngedenger itu, Alka dan Mary langsung mau ikut. Tapi Lloyd dengan tegas menolak, dia merasa harus berjuang sendiri untuk kali ini. Beberapa hari kemudian, Coba, kepala pengawal kerajaan, lagi cemas nungguin pegawai paruh waktu rekomendasi dari Chrome. Jantungnya nyaris berhenti saat yang datang adalah Lloyd. Dalam hatinya dia cuma bisa pasrah. Apakah ajalku sudah tiba? Lloyd yang gak sadar udah bikin orang ketakutan setengah mati, malah kagum sama si Coba ini. Coba lalu mengenalkan Lloyd pada seniornya yang bernama Kikyo. Awalnya Kikyo ngira Lloyd ini cuma anak sopan biasa. Tapi begitu bosnya pergi, dia langsung nyuruh Lloyd bersih-bersih. Kikyo baru mau ngasih instruksi, Lloyd ini udah selesai membersihkan seluruh ruangan dalam sekejap mata. Kikyo shock berat. Dia pun cuma bisa berbisik ke Coba. Ini anak siapa sih? Yang dijawab sama si Coba, rahasia negara. Lloyd kemudian diberi seragam resmi dan ditugaskan di area tamu VIP. Di sana mereka ketemu bangsawan super galak bernama Treonan. Saat ngobrolin soal hutan cemara yang lagi populer, Lloyd nyeletuk kalau pohon-pohon itu cantik tapi perawatannya pasti susah. Treonan yang ternyata ahli kehutanan langsung nyambung dan terkesan. Coba cuma bisa melongo ngelihat bosnya yang galak bisa akrab sama bocah misterius ini. Malamnya konspirasi mulai tercium. Treonan ternyata lagi menyelidiki kasus budidaya ren ilegal yang diduga dilakukan oleh seorang bangsawan lokal. Ada juga info kalau benih Raja Iblis dicuri dari laboratorium yang bisa membuat manusia dengan kekuatan tak wajar dikendalikan oleh tren. Tentu aja orang pertama yang muncul di kepala Kikyo adalah si Lloyd ini. Treonan ngasih Kikyo obat khusus buat ngetes manusia yang kerasukan tren. Pas Kikyo mau ngetes Lloyd, dia malah ngeliat Lloyd lagi masak dengan kecepatan super saiyan. Kikyo pun mencampur obat itu ke dalam kopi. Dia makin yakin kalau si Coba adalah dalangnya yang udah tega menumbalkan anak sepolos Lloyd. Sialnya, sebelum Lloyd sempat minum, Coba datang dan malah meminum kopi beracun itu. Kikyo langsung kabur. Lahirlah kesalahpahaman tingkat tinggi. Masing-masing kini saling curiga. Paginya, Riho kebetulan datang ke hotel yang sama buat liburan. Dia pesan layanan pijat dan dunianya serasa runtuh saat tahu kalau terapisnya adalah si Lloyd. Lalu tiba-tiba terdengar teriakan dari ruangan lain. Di sisi lain, Selen juga diseret ayahnya ke hotel itu untuk perjodohan. Dia udah siap kabur pas tahu jodohnya adalah Alan. Tapi karena dipaksa, dia akhirnya setuju.
sambil nyiapin rencana buat mengakhiri hidup Alan dengan garpu makan. Namun saat pintu ruangan dibuka, yang muncul malah si Lloyd. Selen yang girang langsung meluknya dan membawanya pergi. Sementara itu, ayah Selen dan Treonen, ayahnya si Alan, saling tatap dengan penuh kecurigaan. Dio datang menjelaskan situasinya. Ternyata Alan tiba-tiba jatuh koma. Treonen yang panik gak punya pilihan selain meminta Lloyd buat menggantikan putranya. Akhirnya mereka pun sepakat, Lloyd dan Selen bakal pura-pura kencan sambil nyari pelaku. Sementara Riho menyamar jadi pegawai hotel buat investigasi. Kencan pun di sini dimulai. Selen nempel terus ke Lloyd, sementara Riho sesekali muncul buat ngingetin Selen biar gak kelewatan. Di tengah kencan, Soma kakak Lloyd muncul entah dari mana buat nganterin pesanan bom api. Yang ternyata itu dipesan Selen, tapi dia gak mau ngaku. Di sini tatapan dingin Soma sempet bikin si Riho merinding. Di atas perahu, Selen curhat tentang kutukan sabuknya dan gimana pertemuannya dengan Lloyd mengubah segalanya. Lloyd seperti biasa tetap merendah. Sementara itu Kikyo yang masih yakin Lloyd kerasukan mencoba menyelinap buat ngasih obat. Lloyd yang sadar langsung menegurnya. Kikyo bohong bilang mau nawarin pijat. Saat dia mau mengoleskan obat ke tempat-tempat strategis, Selen datang dan menyerangnya. Kikyo di sini pun kabur dan Selen menggunakan kesempatan itu buat ngajak Lloyd ke pemandian air panas. Di pemandian suasana makin rame. Riho ikut buat jagain. Terus Alka dan Mary muncul. Terus disusul sama Mena dan Pilo juga datang. Jadilah sebuah harem dadakan di sini coy. Mena ngungkapin kalau dia disewa buat nyelidikin kasus benih Raja Iblis yang dicuri. Alka ngejelasin kalau yang bikin orang-orang koma itu memang ulah tren. Lloyd yang termotivasi langsung berdiri dan semua orang di sana langsung hening. Tiba-tiba asisten Treonen muncul dan ngaku kalau dialah dalang sebenarnya. Dia udah menyerang Kikyo dan menyerap sihirnya. Lloyd yang datang lagi-lagi salah paham. Dia ngira wujud monster si asisten itu cuma kostum buat pesta. Si asistennya marah karena dianggap badut langsung memanggil pasukan tren dan Raja Iblis pun. Lloyd yang masih dalam delusinya nawarin diri buat bantuin Kikyo, yaitu membersihkan pesta yang berantakan itu. Pertarungan besar pun tak terhindarkan. Para ayah masih sibuk saling tuduh sampai si monster asisten menyerang mereka. Harem Lloyd langsung maju. Di sini Mena dan Pilo kewalahan. Rio pun punya ide. Dia nyuruh Alan yang baru sadar dari koma untuk melempar bom api. Saat Mena dan Pilo hampir kalah, bom api Alan berhasil menyelamatkan mereka. Keduanya pun lalu mengkombinasikan sihir untuk membekukan si monster. Di sisi lain, ayah Selen tertimpa reruntuhan saat melindungi putranya. Di tengah momen mengharukan itu, Lloyd datang dan dengan santainya mengangkat reruntuhan tersebut. Setelah akhirnya diberitahu kalau itu monster beneran, bukanlah kostum, Lloyd langsung maju. Karena monster ini udah dilemahkan, dia pun dengan mudah menghancurkannya, mengambil intinya, lalu meremukkannya. Dia pun tersenyum senang, merasa akhirnya berhasil mengalahkan monster untuk pertama kalinya berkat bantuan teman-temannya. Dari kejauhan, Soma ternyata mengawasi semuanya. Terungkap juga kalau dialah yang mengubur Alka di dalam tanah. Alka di sini menujunya bekerjasama dengan si dalang utama, tapi Soma cuek aja. Paginya, semua kesalahpahaman teratasi. Para ayah saling minta maaf. Di sini Kikyo ditugaskan untuk membantu coba. Ayah Selen pun merestui impian putrinya dan menitipkannya pada Lloyd. Sementara itu, Mikona yang penuh kebencian dibawa oleh Soma ke hadapan si pria misterius, dalang yang sebenarnya. Dia diberi tawaran kekuatan untuk membunuh Lloyd. Mikona tanpa ragu minum ramuan aneh dan berubah menjadi monster. Pria misterius itu pun tersenyum. Rencananya untuk mengubah dunia dengan bantuan Soma baru aja akan dimulai. Keesokan paginya, Lloyd udah sibuk di dapur menyiapkan sarapan. Mary dengan mode manjanya minta disuapin. Tapi adegan romantis itu langsung digagalkan oleh kedatangan Selen. Lloyd lalu pamit, bilang kalau teman-temannya udah datang menjemput karena hari ini mereka ada misi buat ke istana, yaitu berburu ular raksasa di sebuah dungeon. Mary yang ngedengernya langsung khawatir, cemas itu kalau Lloyd bakal kenapa-kenapa. Sesamanya di istana, Selen udah pasang mode ofensif. Dia berencana merayu Lloyd habis-habisan di dalam dungeon nanti. Rencananya itu langsung ditantang oleh Pilo, yang dengan tegas bilang kalau dialah yang bakal jadi istrinya Lloyd. Debat mereka pun terhenti saat sang raja muncul dengan pakaian sok keren yang luar biasa memalukan. Chrome di sini pun coba bisa menepuk jidat dan menyuruh rajanya buat ganti baju. Setelah itu rencana perburuan pun dijelaskan, dengan Chrome memberi peringatan keras agar mereka tidak lengah. Sementara itu, di tempat lain, sang dalang utama yang sekarang kita tahu namanya adalah Sou sedang membeberkan rencananya pada Soma. Lloyd dan para gadisnya minus si Alan doang yang udah ketakutan duluan,
bersiap masuk ke dungeon. Di tempat lain, Alka tiba-tiba muncul dan memaksa Mary untuk mengantarnya ke dungeon itu juga. Di dalam, ketiga gadis Riho, Selen, dan Pilo terjebak dalam momen canggung. Pilo tanpa basa-basi nanya ke Riho apakah dia juga naksir sama si Lloyd. Riho yang terpojok terpaksa mengakui perasaannya. Amarah cemburu Selen yang siap meledak tiba-tiba terhenti oleh suara ledakan dahsyat. Ternyata itu ulah dari Alka yang gak sabaran dan meledakkan pintu dungeon buat ngambil jalan pintas. Beberapa saat kemudian, Mary menemukan sebuah ruangan aneh dan tersandung tren yang tumbuh di sana. Dia shock saat sadar kalau Mikona, kakak kelasnya Lloyd, dirasuki oleh parasit tren. Mikona bilang dia lagi nunggu buat balas dendam pada orang yang udah mencuri cintanya, yaitu si Lloyd. Mary langsung bingung. Otaknya gak bisa memproses kemungkinan Lloyd merayu seorang pria. Dia mengira Mikona itu laki-laki. Saat Mary bertanya siapa cinta yang dimaksud, Mikona malah mulai berbuat nakal kepadanya. Mary yang sama sekali gak sadar kalau dialah yang ditaksir Mikona cuma bisa pasrah. Ngira parasit itu sudah membuat Mikona jadi gila. Tepat saat itu, Lloyd muncul. Dia kaget melihat kondisi Mary dan langsung menantang Mikona bertarung. Mikona yang udah dikuasai kekuatan gelap berhasil menyeret wajah Lloyd ke tanah. Tapi Lloyd sama sekali gak terluka. Saat Lloyd menyebut dia berasal dari desa Kunlun, Mikona makin marah, mengira Lloyd ini sedang mengejeknya. Suara pertarungan mereka sampai ke telinga para gadis. Mikona berencana menjadikan mereka umpan. Tapi Lloyd langsung melindungi teman-temannya. Melihat Lloyd terluka karena melindunginya, Mikona mengejeknya kalau teman-temannya lah yang memberinya keberanian dan merupakan hal terpenting baginya. Mikona mengerahkan seluruh kekuatannya, tapi Lloyd berhasil menahannya dan melepaskan kekuatan aslinya. Dalam satu gerakan pamungkas, Lloyd mengalahkan Mikona dan melemparkannya keluar dari dungeon. Setelah pertarungan usai, seekor ular raksasa muncul. Bukannya menyerang, ular bernama Fritra itu malah seneng banget gitu ketemu sama si Lloyd. Ternyata dia adalah binatang penjaga Kunlun yang bertugas melindungi kekuatan sihir Alka. Dia juga ngeluh soal Alka yang hobi tinggal di dungeon buat bikin pedang suci dari kulitnya yang mengelupas. Lalu tiba-tiba Shou muncul. Lloyd bisa merasakan aura jahat darinya. Alka pun datang di saat yang sama. Shou memanfaatkan momen itu untuk membunuh si Fritra. Berpikir itu akan melemahkan segel kekuatan Alka. Dia tertawa jahat. Tapi tawanya langsung berhenti saat Alka menyerangnya dengan kekuatan penuh. Ternyata sebelum mati, Fritra ini sudah mentransfer jiwanya ke dalam sabuk milik Selen. Gagal total, Shou pun kabur sambil bersumpah akan segera membuka dungeon terakhir. Di tengah kekacauan itu, Alan dengan gagah berani mencoba masuk untuk menyelamatkan teman-temannya. Setelah semua beres, Alka yang mengaku kalau dialah penyebab dungeon runtuh, menteleportasi semua orang buat keluar. Beberapa jam kemudian, Raja yang melihat hanya Alan yang tersisa, langsung menyimpulkan kalau dialah yang udah mengalahkan ular raksasa. Alan coba menjelaskan, tapi gagal. Alhasil dia malah dapat promosi dan julukan baru, sang pembunuh naga legendaris. Malamnya, Lloyd teringat nama Shou dari sebuah buku pahlawan yang pernah dia baca. Alka lalu datang dengan rencana baru, yaitu membawa Selen ke desa Kunlun. Keesokan harinya diumumkan akan ada pertandingan antara Akademi Azami dan Akademi Jior. Raja berencana memilih prajurit legendaris untuk mewakili mereka. Kita lalu melihat Lloyd dan teman-temannya sudah dalam perjalanan ke Kunlun dengan para gadis yang punya agenda tersembunyi masing-masing. Tugas Chrome dan Colin di istana ternyata sudah digantikan oleh Mana. Ternyata udah digantikan oleh si Mena. Sementara itu Alan yang malang dipaksa oleh Chrome untuk ikut turnamen melawan Jior. Dia memohon bantuan Lloyd, tapi Lloyd dengan kepolosannya hanya memberi semangat dan berjanji akan datang untuk nonton. Beberapa saat kemudian, rombongan Lloyd tiba di sebuah goa. Alka memanggil seseorang bernama Euk, dan dari sebuah portal muncullah seorang pria yang ternyata itu adalah Raja Dwarf. Meskipun usianya udah ratusan tahun, bagi kaumnya dia masih tergolong muda. Tapi dia langsung protes, gak mau gitu disamakan dengan Alka yang usianya udah berkali-kali lipat lebih tua. Mata Euk langsung tertuju pada sabuk Selen dan menyadari roh Fritra ada di sana. Dia langsung ngomelin Fritra karena kabur seenaknya dari Kunlun. Alka gantian marah saat Euk menyebutnya sebagai akar kejahatan dan perwujudan ketololan. Tanpa banyak basa-basi lagi, Euk mendorong mereka semua masuk ke dalam portal dan sampailah mereka di desa Kunlun.
Seketika mereka semua merinding. Setiap penduduk desa memancarkan aura mengerikan yang bisa membunuh mereka kapan aja. Ada seorang bibi yang berkomunikasi dengan cara melempar batu ke gunung. Ada juga yang menggunakan bazooka sebagai alat transportasi. Mereka semua cuma bisa bengong gitu melihat tingkat kegilaan dari penduduk desa ini. Kemudian kakek Lloyd datang sambil menenteng monster laut raksasa. Philo dengan semangat membara langsung menantang si kakek bertarung, mengira dia udah mempelajari seni bela diri ciptaannya. Kakek Lloyd sempat nostalgia melihat kuda-kuda Philo, tapi kemudian dia dengan santai bilang kalau gerakan itu bukanlah jurus bela diri, melainkan cuma rutinitas senam kebugaran. Dunia Philo serasa runtuh. Seni bela diri yang selama ini dia banggakan ternyata cuma senam aerobik gitu. Setelah itu, Rio menawarkan diri membantu si kakek membawa barang bawaannya, si monster laut. Dia baru sadar kalau ikan itu beratnya bukan main. Sesamanya di rumah, Rio terlihat sangat menyesali keputusannya. Di tempat lain, Colin dan Chrome akhirnya bertemu dengan Melvan yang lagi asik panen gandum. Melvan juga banyak berubah. Dari obrolan mereka terungkap kalau Colin ternyata naksir sama Melvan. Saat ditanya apakah mau kembali ke Azami, Melvan menolak. Dia merasa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan mengaku udah kecanduan bertani. Colin pun sedih ngedenger hal itu. Sementara itu, Selene dengan percaya diri memperkenalkan diri pada keluarga Lloyd. Berniat langsung minta restu buat nikah. Tapi rencananya buyar oleh suara ribut di luar. Ternyata anak-anak desa ini lagi main lempar-lemparan dengan kadal terbang. Yang bikin Rio shock karena itu adalah naga sungguhan. Sepupu Lloyd kemudian datang dan melempar naga itu dengan pesawat kertas yang langsung membuat tanduk naga itu hancur. Selene yang tadinya mau mengejek Rio gantian lemes saat tahu formulir pernikahannya dipakai buat bikin pesawat kertas maut itu. Malamnya sebuah pesta diadakan. Alka membuka acara dengan bersulang untuk pernikahannya dengan Lloyd dan mulai pesta penyambutan yang sesungguhnya. Mereka semua menikmati masakan buatan Melvan, meskipun agak ragu karena semua buahnya berasal dari monster. Para bibi di desa langsung menghubungi Lloyd, menanyakan siapa di antara para gadis itu yang jadi pacarnya. Ada yang menjagokan Rio karena perhatian, ada juga kakak yang lebih suka Philo karena jujur dan polos. Philo yang ngerasa menang angin langsung didebat oleh Selene, sampai akhirnya Alka menyuruh mereka semua buat bubar. Di tengah pesta, Euk dan Alka diam-diam merencanakan sesuatu. Euk merasa mereka harus segera bertindak, apalagi ingatan Fritra mulai kembali. Di kamar, Rio yang mau tidur malah dituduh penikung oleh Selene dan Philo, gara-gara dapat hadiah pie spesial dari Bibi Lloyd. Di tempat lain, Melvan akhirnya minta maaf pada Mary. Mary maafkannya, lalu bertanya soal pedagang misterius yang dulu memberinya telur aneh pemicu masalah kerajaan. Mary curiga ada organisasi jahat di baliknya. Keesokan paginya, Alka bawa mereka semua ke tujuan utama, yaitu dungeon terakhir. Ini bukanlah tempat harta karun, melainkan penjara bagi monster-monster paling berbahaya. Tugas penduduk Kunlun adalah menjaga agar mereka tidak kabur. Lloyd menjelaskan kalau kekuatan Alka tidak stabil, dan pedang suci bisa membebaskan banyak raja dari tempat itu. Dia mengambil sabuk Selene, mendirikan dapur, lalu menggoreng Fritra. Setelah digoreng, dia merebus semacam bola Pokemon selama 3 jam. Lalu tiba-tiba dia memukul kepala Alka. Alka langsung merasa lemes, hubungannya dengan dungeon terakhir telah terputus. Euk bilang Fritra akan segera bangkit dan menyuruh yang lain kembali ke Azami. Saat semua orang pamit, Euk mengajak Alka bicara berdua di hutan. Di sanalah dia menunjukkan wujud aslinya. Dia menjebak Alka yang sudah kehilangan kekuatannya. Alka sadar, Euk selama ini hanya berpura-pura. Rencana sebenarnya adalah membebaskan para raja iblis untuk membangunkan kembali dunia. Di sini Euk pun menyegel Alka di bawah batu besar. Euk lalu kembali dan berhasil meyakinkan Mary dan yang lain untuk segera melewati portal. Dia berjanji akan menunggu Lloyd. Tapi setelah Lloyd tiba, teman-temannya udah pada pergi. Portal ke Kunlun pun udah ditutup. Para gadis sisi lain terkejut menyadari Lloyd tertinggal. Rio mulai curiga dengan tingkah aneh Euk. Sementara itu, Melvan yang ikut kembali ke Azami hanya fokus ingin memberikan oleh-oleh sayuran untuk Mary. Dan Colin, dia cuma seneng karena bisa lebih lama bersama Melvan. Malam harinya, Rio berencana menjual Mithril hasil dari Kunlun. Euk sempat menawarinya untuk memperbaiki lengannya secara gratis, tapi Rio menolaknya. Setelah ngedapetin uang banyak, dia kepikiran buat jual segitiganya juga. Lalu tiba-tiba Mena muncul, dan mereka pun pergi menjenguk Roll di rumah sakit. Roll yang lagi sibuk nulis buku ditanya soal orang yang dulu menyuruhnya mengambil pedang suci. Dia cuma ingat suaranya dan menduga itu adalah Shou. Tapi, dia juga ingat ada suara anak kecil seperti lagi mengulum permen. Rio langsung punya firasat buruk.
jangan-jangan itu adalah Euk. Keesokan harinya, di lokasi turnamen, Crow meminta Ryu dan Mena untuk ikut menjaga keamanan. Di sana mereka kaget ngelihat Raja Azami sedang bersama Sou dan Soma. Ryu yang mencium gelagat bahaya langsung melapor pada Raja. Tapi sang Raja begitu tahu mereka teman putrinya, malah dengan santai ngajak ngeteh bareng buat bahas masalah itu. Sementara itu di Kunlun, Alka yang lagi cemas akhirnya ditemukan oleh Lloyd. Dengan mudah, Lloyd mengangkat batu raksasa yang menjebak Alka, sambil curhat kalau dia dulu pernah jatuh ke lubang dan sejak saat itu bertekad buat jadi kuat. Alka yang terharu berterima kasih pada Lloyd dan berharap dunia damai ini tidak akan pernah berubah. Di tempat lain, Euk melapor pada Sou kalau semuanya berjalan sesuai rencana. Trio jahat ini berencana mengubah dunia dengan melepaskan kekacauan besar saat turnamen nanti. Lloyd yang sadar gerbang ke Azami sudah rusak, gak kehilangan akal. Dia memutuskan untuk menggunakan Meriam Express, sebuah meriam raksasa yang diaktifkan dengan sihir rune untuk meluncur ke Azami. Dengan doa dari Alka dan tambahan sihir angin, Lloyd pun melesat secepat roket. Pertandingan pun di sini dimulai. Alan yang malang harus berhadapan dengan lawan yang bisa terbang, yang ternyata itu adalah Mikona yang udah di power up. Alan pun dihajar habis-habisan. Melihat ini, Sou mulai memprovokasi Raja Azami, menawarkan aliansi dan teknologi penakluk dunia. Sang raja yang trauma pernah dirasuki Raja Iblis dengan tegas menolak. Di sisi lain, Euk pun memutuskan untuk bergerak. Ryu dan kawan-kawan yang udah siaga nekat melawannya. Meskipun tahu gitu kalau mereka bukan tandingannya, Euk dengan santainya memanggil Pokemon untuk menghadapi mereka. Di sisi lain, Melvan tiba-tiba muncul dan menantang Soma bertarung dengan peralatan kebunnya. Soma dengan mudah menghindar, tapi cukup terkesan. Dia lalu mengungkapkan motivasinya, yang mana katanya dia bosan dengan dunia ini dan melakukan semua kekacauan ini agar adiknya Lloyd tidak harus menjalani hidup yang membosankan. Semuanya katanya demi Lloyd. Di sini pertarungan pun pecah di mana-mana. Para gadis sekolahan melawan Pokemon serangga, sementara Mary cuma bisa diem karena Mikona selalu menghalangi serangan yang mengarah padanya. Di tempat lain, Alan berhasil memotong lengan Sou, tapi lengan itu tumbuh kembali dengan bentuk yang lucu. Terungkaplah identitas Sou, yang mana dia adalah makhluk abadi yang diciptakan dari rune Alka, yang berencana menjadi kejahatan murni agar bisa menghilang dari dunia. Lalu tiba-tiba, Lloyd mendarat di tengah arena. Dengan ekspresi pahlawan, dia teriak, "Aku di sini mau nonton pertarungan Alan." Ternyata, dia minta dilempar pakai meriam karena sudah janji pada temannya. Alka juga udah membohonginya, bilang kalau Euk cuma kabur karena gagal membangkitkan Virtra. Euk cuma bisa pusing 7 keliling menghadapi keluguan Lloyd ini. Mary yang cerdik langsung berbohong dan meminta Lloyd menyingkirkan semua serangga pengganggu. Lloyd pun teringat pesan Alka untuk menghancurkan Pokemon Virtra milik Euk. Di sini dia melempar batu raksasa ke arah Euk, yang kemudian dibalas dengan memanggil golem batu raksasa dengan Mikona sebagai sumber kekuatannya. Lloyd pun bertarung melawan golem itu. Awalnya dia kesulitan karena gak mau menyakiti Mikona. Dia dihajar habis-habisan sampai terinjak ke tanah. Di saat dia merasa lemah, Melvan datang menyelamatkannya sambil memberikan pidato motivasi tentang impiannya menjadi petani super. Terinspirasi oleh teman-temannya yang tidak menyerah, semangat Lloyd kembali membara. Ryu berhasil memancing Mikona keluar dari golem dengan menggunakan segitiga Mary sebagai umpan. Di saat yang sama, Selen berhasil mencuri telur Virtra dan mengancam akan membacakan buku cerita Lloyd dari bab 1 sampai 73 jika dia tidak menetas. Virtra yang mendengarnya dari dalam telur langsung panik. Dengan golem yang melemah, Lloyd mengeluarkan mantra angin dahsyat dan mengalahkannya. Sou dan Soma menatap Lloyd dengan bangga. Soma sibuk memotret adiknya, sementara Sou merasa Lloyd pantas itu buat menjadi pahlawan baru. Dengan bangkitnya Virtra, kekuatan Alka pun kembali. Di sini terungkaplah semuanya, yang mana Euk ini ingin menghancurkan dunia, sementara Sou dan Soma hanya ingin menjadikan Lloyd sebagai pahlawan. Karena tidak bisa membiarkan Euk mati, mereka berdua membawanya kabur sambil berjanji pada Lloyd untuk kembali dengan rencana jahat yang lainnya. Setelah semua kekacauan berakhir, Alan lagi-lagi dipromosikan dan gagal meluruskan kesalahpahamannya. Melvan di sini kembali ke akademi. Hal itu membuat Colin kesal karena dia tetap tidak peka dengan perasaannya. Sementara Mikona dia beristirahat dengan tenang sambil memeluk segitiga Mary. Dan di rumah Lloyd, pesta kecil pun diadakan, di mana Selen dan Alka kembali bertengkar memperebutkan si Lloyd. Di sini kedamaian telah kembali,
Tapi entah sampai kapan itu akan berlanjut, kita tidak akan pernah tahu. Karena anime ini udah selesai dan belum ada lanjutannya.